Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini episode yang ke-46, yaitu bu'utsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nas li ta'limihim mabadi'al Islam. Utusan Rasulullah kepada seluruh manusia yang terjangkau pada waktu itu untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Ini maksudnya duta-duta Rasulullah. Wa kama aqbalatil wufud tas'a ila Rasulillah li'ilani islamiha faqad akhadhahu aidan yab'atsu rusulahu yatafarraquna fi syattal jihad. Sebagaimana utusan-utusan datang kepada Rasulullah untuk menyatakan Muslim, Rasulullah juga mengutus. Jadi di samping orang datang pada Rasulullah, Rasulullah juga mendatangkan orang, ya, ke berbagai penjuru yang bisa dijangkau. Wa khasa fi janubil jazirah, khususnya ke bagian selatan. Li ta'limin nasi mabadi'al Islam, untuk mengajari manusia prinsip-prinsip Islam wa ahkami, dan hukum-hukumnya. Qad intasyara amrul Islam fil jazirah wa mukhtali atrafiha. Islam sudah menyebar dengan cepat ke seluruh jaziratul Arab dan di berbagai sudut. Wa asbahatil hajatil da'iyatun wa asbatil hajatu da'iyatan ila muallimin wa du'at wa mursyidin yashrahuna linnas haqaiqal Islam. Sehingga pada waktu itu dibutuhkan juru penerang, ya, artinya mubalik dibutuhkan sangat banyak pada waktu itu. Hatta yastaqira fi qulubihim ba'da an intasyara fi rubu'ihim, supaya Islam itu betul-betul difahami. Jadi Rasulullah mengutus banyak da'i-da'i. Fa arsala sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila Najran. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid karena praktis sudah tidak ada perang, ya. Jadi jenderalnya saja diutus ke Najran. Liyad'ua min man hunaka ilal Islam, untuk berdakwah. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid berdakwah ke Najran. Wa yu'allimuhum mabadi'ahu wa ahkamahu, dan mengajari mereka mabda', prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukumnya. Kama arsala Aliyan ilal Yaman. Kepada Ali, Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Wa arsala sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal ilal Yaman aidan. Begitupun Rasulullah mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mungkin Yaman sangat luas, ya, sehingga membutuhkan banyak da'i. Ba'atha kullan minhuma ila tarafin min atrafiha, ke ujung-ujungnya, ke penjurunya. Wa wassahuma qailan, beliau berwasiat kepada da'i-da'i yang diberangkatkan ini,
Yassira wa la tu'assira. Mudahkan, jangan persulit. Kalau kita kan terbalik. Kalau bisa dipersulit, buat apa dibuat mudah? Ya. Wala tunaffira wa tatawa'a. Dan jangan bikin gigu. Gigu itu apa? Geli. Jadi jangan membuat rakyat itu enak. Ya, buatlah mereka tenang, buatlah mereka happy gitu. Kurang lebihnya begitu. Dan taatlah kalian berdua. Jadi di samping mereka diutus untuk memberikan pencerahan, mereka juga harus taat pada Allah. Wa qala li Mu'adz, kepada Mu'adz Rasulullah berwasiat, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Kaum yang kamu datangi adalah ahlul kitab. Jadi orang yang ngerti. Fa idza ji'tahum, kalau sudah sampai di sana, ya, fad'uhum, ajaklah mereka ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, untuk bersyahadat. Kalau sudah sampai di sana, tugas pertama, ya, syahadatkanlah mereka. Fa inhum ata'ulak bidzalik, kalau mereka sudah taat, selesai syahadat sudah, fa akhbirhum, maka kabarkan pada mereka, annallaha farada alaihim khamsa salawat, bahwa Allah mewajibkan 5 waktu. Ya, 5 waktu salat, fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan malam. Fa inhum atau dzalik, jika mereka sudah taat, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim sadaqatan, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah. Sedekah wajib itu adalah zakat, ya. Allah mewajibkan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari yang kaya dikembalikan pada yang miskin. Ya, umumnya zakatul fitri lah, ya. Fa in atahum laka bidzalik, zakat pun sudah ditaati, syahadat sudah, salat sudah, zakat sudah, mereka sudah taat. Fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka hati-hatilah, ya, terhadap harta mereka. Maksudnya jangan diambil lagi, jangan diperas. Hati-hatilah dengan karaim amwal, harta yang mulia. Hati-hatilah, jangan memeras rakyat, ya. Wattaqi da'watal mazlum. Lalu beliau sambung dengan, takutlah terhadap doa orang yang dianiaya. Ya, kalau sampai mereka keberatan, mereka akan berdoa, doanya akan dikabul. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa bainaha, tidak ada jarak antara doa, wa bainallah, dan antara Allah, hijabun, hijab. Tidak ada dinding yang menghalangi antara doa orang yang dianiaya dengan Allah. Ya, jadi kalau sampai disakiti, mereka dibuat sengsara, dipersulit, mereka berdoa pada Allah, maka doa orang yang dianiaya dan Allah tidak ada hijab. Wa fi musnad Imam Ahmad anna sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a Mu'adz ila zahir Madinah yusihi wa Mu'adz raqibun. Dalam musnad Imam Ahmad diceritakan Rasulullah keluar. Ya, artinya mengawal Mu'adz, mengantar Mu'adz. Mu'adz naik kendaraan, sementara beliau jalan. Yamshi tahta rahilatihi, ya, di belakang Mu'adz. Tsumaqal, kemudian beliau berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka, sesungguhnya engkau, asa ala talqani ba'da ami hadza, boleh jadi, sesungguhnya boleh jadi
kamu tidak akan jumpa lagi tahun depan. Ya, artinya tahun depan saya sudah tidak ada. Nah, Rasulullah sudah memberikan isyarat. Artinya tahun depan saya sudah tidak ada umur. Wala'alaka an tamurra bi masjid hadza wa qabri, dan kamu akan melintasi masjid dan kuburanku. Rasulullah sudah memberi isyarat. Mu'adz, boleh jadi tahun depan yang kau saksikan adalah kuburanku. Aku sudah tidak ada lagi. Fabaka Mu'adz li firaqi Rasulillah, maka alih-alih Rasulullah Mu'adz gembira, beliau nangis. Ya, jadi diantar oleh Rasulullah ngomongnya begitu. Wa labitha Mu'adz fil Yaman ila ma ba'da wafati Rasulillah fa kana amru kama an akhbara bihi. Mu'adz pun tetap tinggal di Yaman saat datangnya wafat Rasulullah. Saat wafat Rasulullah, Mu'adz masih di sana. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tepat. Ya, setahun setelah beliau ada di sana, Mu'adz mendengar kabar Rasulullah wafat. Kesimpulan, ahamu ma yanbaghi al muslim ayyafamau min amri haula'i rusul wa amsalihim alladzina ba'athahum Rasulullah li amri da'wa ila Islam wa ta'limi mabadihi wa ahkami. Hal penting yang harus dicatat oleh kaum muslimin, ya, bahwa pesan dari misi dari para rasul itu adalah dakwah. Rasulullah boleh pergi, tapi misi dakwahnya itu tetap berlanjut, ya, di atas pundak kita. Rasulullah sudah pergi, tapi kita umatnya harus melanjutkan dakwah, dan itu kita tidak lakukan. Kita tidak lakukan. Anna mas'uliyatul Islam fi anaqil muslimin fi kulli asr, bahwa tanggung jawab Islam itu ada di pundak kaum muslimin pada setiap zaman. Laisat minasuhula, bukan mudah, nggak gampang itu. Ya, akan menghadapi sama dengan yang dihadapi oleh Rasulullah, tapi setidaknya kita lebih ringan. Kita tidak disakiti, ya, di Indonesia mah nggak ditimpuk, nggak. Paling pakai apa? Bi alsinatina, hanya sekedar dengan lisan. Dengan lisan saja. Fala yakfi anna di'al Islam bi alsina mujaradat. Untuk berdakwah itu tidak cukup dengan lisan. Yang lisan juga jojong seperti begini, ya. Kama la yakfi an nakuna nasibu bin hayatina ba'da a'malin yasirah. Sebagaimana dakwah itu tidak cukup dengan sekedarnya. Ya, artinya kalau sempat dakwah, kalau enggak gitu. Itu enggak bisa. Kanat fi asliha jalila, karena dakwah itu adalah mulia. Summa tahawalat fi hayatina ila adat wa taqalid. Karena dakwah itu sudah lama kita tinggalkan, maka kehidupan kita ini penuh dengan adat, penuh dengan taklid. Bala yakfi ayatamasakal wahidu minna bil Islam li nafsi faqat. Bahkan kita tidak cukup sendiri. Kita tidak bisa sendiri untuk menegakkan Islam itu, ya, harus punya teman. Summa yughlaqu babuhu dunahu la yas'alu an syai'. Sehingga kita tidak pernah mempersoalkan lagi. Jadi kita nggak pernah ada dalam kegiatan dakwah. Seakan-akan, ya, berdakwah itu sudah selesai. La tartafi'u mas'alatul Islam an anaqi muslim hatta yudhifu ila hadzal qiyam biwajibat da'wa ilaihi wa tabsyir bihi wa safar ila sabili dzalika ila syattal jihad wal qura wal buldan. Tanggung jawab Islam yang ada di atas pundak kaum muslimin itu tidak cukup, ya, dengan sekedarnya. Tapi apa? Dengan tafsir, harus menyampaikan kabar gembira kepada dunia. Karena Islam ini agama dunia, ya. Bukan agama sekedar pangurawi, tapi agama dunia. Kita harus sampaikan seluruh pelosok negeri. Wasafar, ya, perlu safar ila sabili dzalika, untuk ke arah itu.
ila syattal jihad, ke semua arah. Wal qura, negeri-negeri, wal buldan, negara-negara. Itu harus dipenuhi semua, diberi dakwah. Tilka hiyal amanat allati alqaha Rasulullah fi anaqiha. Itulah adalah amanah yang Rasulullah sampaikan di pundak kita. Ya, yang Rasulullah bebankan di pundak kita. Wa dzalika huwal wajib. Itu adalah kewajiban alladzi la mahisa anhu fi kulli asrin wa makan. Yang ya tidak bisa kita hindari pada setiap waktu dan tempat. Setiap ruang dan waktu ya. Sebisa kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Walaupun diwadani. Waqad ajmal ulama wal a'immal arba'ah, ulama dan imam yang empat ya. Ulama dan imam yang empat sepakat anal qiyam bi haqqi hadhihi da'wah fi dakhil balda allati yuqimu fihal muslimun wa kharijaha. Bahwa dakwah itu wajib ditegakkan tidak saja di dalam tapi keluar negeri. Tidak saja di dalam tapi harus keluar. Fardu kifayah, merupakan fardu kifayah ala kulli muslimin, setiap muslim ya, fardu kifayah tapi wala yatahallaluna min mas'uliyatihi wa jariratu taksir fihi ila biqiyami jamharati minhum tantasyiru fiha ma fi ma tastati an tantasyir fi minal jihati wal buldan da'iyatun ila Allah. Tanggung jawab ini ya tidak lepas, tidak gugur maksudnya, ya kecuali kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi harus dibicarakan siapa yang ke sana, jadi diutus. Ya, ini praktis pasif, nah, tidak terbuka. Ya, jadi pernahkah saudara berpikir untuk menyelamatkan orang lain, mendakwai orang yang nggak ngaji suruh ngaji, yang nggak bisa jadi bisa? Dan begitu seterusnya. Wal bulda tu'radu hujajal iman wa barin Islam wa tazilu ma qad ya'taridu adhanan nas ila dzalika minasyabah. Kita sampaikan hujah-hujah dan keterangan-keterangan Islam dan menghilangkan apa yang menjadi keraguan. Yang masih ragu kita terangin supaya enggak ragu. Ya. Wal wasawis dan waswas al-mukhtalifah yang bermacam-macam. Bihaitsu taqau amalu hadhil jamarat mauqi'an minal kifayah ila qiyam bihadzal wajib. Sehingga ini menjadi kewajiban keseluruhan. Jadi kita harus bicara gimana tugas ini, ya kepada siapa ini dibebankan. Siapa yang bertanggung jawab tentang dakwah ini? Ya, dulu itu ada dewan dakwah ya. Tapi sekarang pasif. Wa malam tatawafar hadhil fi'ah fi kulli baldatin min bilal muslimin fajami'u ahli tilkal buldan athimun. Kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka seluruh negeri berdosa. Ya, Anda nggak usah sulit-sulit lah. Tunjukkan saja mana tempat yang bisa saya datangi. Itu aja. Jadi berbagi tugas. Ada yang yaitu menurut saya dimulai dari Cilegon lah. Ya, mudah wali kota mengumpulkan masjid-masjid, diratain aja dulu pengajiannya. Yang kalian kaji itu apa? Nah, kita tunjuk apa kitab Riyadhus Shalihin, apa tafsir. Ngaji nggak di sono? Ya. Ngajinya apa aja? Nah, diratain aja dulu. Minimal seminggu sekali apa gimana? Ya. Bukunya apa? Disepakati. Jangan yang sifatnya ritual, jangan. Maksudnya jangan apa ya, upacara-upacara gitu. Seperti baca apa, ya zikir-zikir itulah. Jangan, itu mah pasif, itu mah bisa sendiri, nggak usah mendatangkan ustadz. Nah, ini yang mengarah pada penerangan, pencerahan itu apa? Sepakati aja. Tafsir, tunjuk tafsir apa? Kalau hadis apa? Ya, kalau sampai ada begitu, saya juga bersedia. Nah, itu
pelosok-pelosok ada 8 kecamatan. Dari kecamatan itu inventarisasi masjidnya berapa yang membutuhkan, orangnya ada enggak. Kayaknya enggak kepikiran begitu. Wasahih alladzi dhaba ilai jumhur a'imma wal fuqaha anna hadzal wajib khatir la yata'allaq bi anaqi dzukur minal muslimin faqat. Pendapat yang sahih menurut kebanyakan imam dan ahli fikih, kewajiban ini tidak saja merupakan beban laki-laki, perempuan juga. Bal huwa am, bahkan umum, yang bisa diakses semua orang. Ngaji terbuka, ya, bisa diakses semua orang boleh datang. Yashmilu rija wal nisa wal ahral wal abid, ini merata laki-laki, perempuan yang merdeka, ya, artinya bos-bos maupun karyawan-karyawan. Madamu dakhilina fi ribqatin taklif qadirina ala qiyam bi ambai da'wa wa tauji, sepanjang mereka taklif, sepanjang mereka bisa mengakses, artinya dewasa, ya, bukan gila, bukan orang gila. Nah, mereka taklif artinya mukallaf, menjalankan kewajiban itu harus diilmui, ya, karena mereka boleh jadi nggak tahu hukum-hukum wudu bagaimana. Disepakati, bisa, itu mudah sekali sebenarnya menurut saya kalau mau mah, tapi itu pun tidak dijalankan. Wasahih, ini pendapat yang sahih, bukan saja wajib, ya, terhadap laki-laki, tapi perempuan juga sama. Madamu adakhil fi ribqati taklif qadirun qiyam bi ambai dakwah, sepanjang mereka berdakwah. Kullu hasbabi hududi wa hududi imkaniyatihi, semuanya sesuai dengan situasi dan kondisi. Wa wasaili isyatahi, dan wasilah-wasilah media yang digunakan, sepanjang ada kemampuan, kesempatan, nah, ini harus disampaikan. Summa inna tausiyah alati zawada biha Rasulullah Mu'adzan wa Aba Musa al-Asy'ari tadulu ala ba'dil adab alati yajibu ayatahalliya biya da'i ila Allah Ta'ala fi asnai ma yaqumu bihi min taujihin wa ta'limin. Kemudian yang kedua yang kita soroti adalah tausiah, memekas wasiat Rasulullah kepada orang-orang yang diutus untuk mendatangi tempat-tempat tertentu, ya, ke Yaman, ke Najran. Apa wasiat dari Rasulullah? Wa min dzalika ayyaghaliba janibat taisir atasydid, yaitu mudahkan. Jadi sifatnya membantu, mudahkan, jangan persulit. Wa tadyiq, jangan mempersempit. Wa ayatamida ala tafsir aktsara minal indzar, dan gembira lebih banyak daripada peringatan. Jadi lebih banyak memberikan kabar gembira, ya, yang membuat rakyatnya gembira. Apa tuh caranya? Wa huwa masama Rasulullah bitanfir. Inilah yang disebut oleh Rasulullah tanfir. Ya, kita diminta untuk menjauhi sikap tanfir. Tanfir itu ngenekaken. Jadi jangan sampai lari. Ya, upaya-upaya apa supaya mereka lengket, supaya mereka dekat dengan pemimpin. Itu apa? Sisi-sisi baiknya apa? Waqad awdaha dzalika Rasulullah bimitsalin tatbiqiyyin. Rasulullah mencontohkan itu, fa amara Mu'adzan ayyad wan nas awalan ila iqrar bi syahadatain. Yang pertama diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, tugas pertama adalah mensyahadatkan. Pertama, syahadatkan mereka. Fa inhum istajabu lidzalik, kalau mereka sudah ijabah, sudah nurut, ya, sudah bersyahadat, falyad'uhum ila iqamis shalah, diminta untuk menegakkan salat. Fa in istajabu lidzalik falyad'uhum ila daf'iz zakat. Kalau mereka sudah taat, selanjutnya adalah membayar zakat. Zakat bukan dipungut untuk pemerintah, tapi dikembalikan kepada mereka. Bagaimana mereka ngebahagia? Ya, nah itu usahakan begitu, sehingga ada kepedulian sosial tuh. Ya, ada tabadul namanya, tanggung jawab sosial.
Ghaira anna madzahiri taisir wa tafsir yang bagi ala yatajawaz hudur masyru' wal mubah. Tapi patut dicatat, taisir dan tafsir, pemudahan dan penggembiraan ini tidak boleh melampaui batas. Ya, harus sesuai dengan syariat. Falaisa minat taisir matlub awil masyru' tabdilu ba'dil ahkam awit tala'ub bi mafahimil Islam. Maka tidak boleh karena alasan mempermudah, ya, kita mengganti hukum Allah. Nah, yang hukumnya sudah begitu, udah sholat nggak usah 5 contohnya gitu, nggak boleh. Ya, tetap itu. Bukan karena dalam rangka meringankan lalu meringankan hukum Allah, nggak boleh. Jadi ada batasannya. Walaisa minu iqrar al maksiat, tidak boleh pula ikrar maksiat. Nah, mengakui maksiat tidak boleh, ya. Tidak boleh menjalankan maksiat. Atau untuk menggembira dibagi rokok satu. Kan begitu biasanya. Orang mau tahlil itu dibagi rokok. Ya, rokoknya ditaruh. Lemparin, Bos. Satu dia. Tuh, ya kan? Nah, itu melanggar. Wa in kana li taysir masyru' dakhalan fi ikhtiyari wasilah allati yang bagi an tastamil ingkariha. Ya, jadi jangan sembarang taysir dalam rangka pemudahan lalu dibuat acara yang gembira. Ya, contohnya joget-joget, minum-minuman keras, bukan itu. Wa min adabid da'wa ila Allah wa hiya min adabil imara wal wilayah al-ihtiras anit talabus bidzulmin ayya insanin. Nah, salah satu dakwah kepada Allah yaitu kepemimpinan, ya, menjauhi sikap zalim. Jangan sampai mengarah kepada pemerasan, pembebanan kepada rakyat, ya. Harus lebih diringankan. Wa khasatan ma yakunu minhum bi akhdhi syai'in min amwalin nas bi ghairi haq, yaitu mengambil harta dengan cara ghairi haq, tidak dibenarkan. Ya, beban rakyat itu sudah berat. Hari ini sudah berat, ya, kondisi rakyat ini. Wa huwa naun khatirun min zalim qad yata'arala du'at ila Allah idza ma ghafilu an haqiqati mas'uliyatihim wa muraqatin lahum. Ini adalah persoalan yang kadangkala dilupakan oleh dai. Alih-alih dai ini meringankan, malah ngegerayangi harta umat. Nah, ini tidak boleh, ya. Sebagaimana para pemimpin suka melakukannya. Nah, itu. Ya kan? Manipulasi, manuver, terus jual beli perkara, ya kan? Jual beli regulasi, tuh. Ntar kalau ngasih digampangin gitu kan? Berbagai cara, ya. Walamma kana Mu'adz muttasaman bi kiltal sifatain lada irsali rasul lahu ilal Yaman ay sifatid da'wa wa sifat imara. Rasulullah mengutus Mu'adz karena beliau melihat pada Mu'adz ini, ya, mempunyai dua sifat. Pertama, dia adalah paham tentang dakwah. Yang kedua, beliau punya kepemimpinan. Jadi artinya seorang dai belum tentu pemimpin. Ya, seorang dai belum tentu mempunyai jiwa kepemimpinan, belum tentu. Begitupun seorang pemimpin belum tentu bisa berdakwah. Nah, pada Mu'adz ini ada dua. Beliau punya sifat kepemimpinan, beliau juga paham dakwah. Sehingga beliau terpilih untuk menjadi dai ke Yaman. Faqad syaddada Nabi alaihi fi tahdhir minal wuqu' fi ayyi naw'in min anwa'i dzulm qa'iman. Sehingga Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz wasiat terakhir. Setelah itu bahkan Mu'adz tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Tahun depan mungkin kamu sudah tidak menyaksikan lagi. Ya, kamu bisa mengunjungi kuburanku, tapi tidak bisa melihat aku. Apa pesan Rasulullah terakhir pada Mu'adz? Wattaqi da'watal madlum.
jauhilah dirimu dari doa orang yang dianiaya. Jangan sampai menyakiti rakyat. Tapi bagaimana cara menyakiti, bagaimana cara tidak menyakiti, ada ilmunya. Tahu dulu apa-apa yang bisa menyakiti, apa yang enggak. Kalau enggak tahu ya boleh jadi dia enggak berniat menyakiti, ternyata menyakiti. Atau sebaliknya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada dinding, tidak ada pemisah antara doa orang yang dianiaya dan Allah. Tidak ada jarak. Jadi hati-hatilah terhadap doa orang yang dianiaya. Ya, sebab doa mereka itu mustajabatun. Sangat diijabah. Nah, ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Selanjutnya hajatul wada wa khutbatiha. Haji wada dan khutbah wada. Wada ini artinya perpisahannya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda tahu ajal Anda sudah sekian gitu. Bayangkan kalau Anda sudah diberitahu ajalnya tanggal sekian gitu. Kira-kira apa yang disiapkan tuh? Kira-kira. Mungkin gak enak makan ya. Gak enak. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Ajalnya habis. Sampai. Gimana sikap kita itu? Mungkin gak enak makan. Gak enak minum. Sama dengan orang mau dieksekusi. Nah, Rasulullah sudah tahu. Ya, mungkin tahun depan kamu gak ngelihat saya lagi. Yang kau lihat adalah kuburan dan masjidku. Nah, beliau sudah memberi syarat kuburnya dekat masjid. Rawal Imam Muslim bi sanadihi an Jabir qal. Imam Muslim menceritakan dengan sanad dari Jabir qal makatha Rasulullah bil Madinah al Munawwarah tis'asinin lam yahujja. Selama 9 tahun Rasulullah tinggal di Madinah belum haji. 9 tahun kan dakwah ini ada dua periode. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10. Jumlahnya 23. Nah, selama 9 tahun Rasulullah di Madinah belum haji. Summa adzana finnas fil asyira anna Rasulullah haji. Maka diumumkanlah bahwa tahun ke-10 Rasulullah akan haji. Maka ini mengerikan nih kalau cerita Rasulullah nih, ya, tahun 10 haji, nggak lama setelah haji wafat. Ini sudah haji. Kayaknya umurnya nggak panjang lagi. Jadi kalau sudah haji, Rasulullah juga begitu, udah lengkap. Mau ngapain lagi? Nah, 9 tahun beliau di Madinah, belum haji, kemudian diumumkanlah Rasulullah akan berangkat tahun ke-10. Faqadimal Madinah basyarun katsirun. Maka berbondong-bondonglah orang datang pada Rasulullah. Ya, ketika diumumkan Rasulullah mau haji, wah, siapa yang nggak kepengen haji bareng Rasulullah? Ya kan? Bukan haji aja orang kepengen, kemanapun beliau pergi, ngintil. Ini mau berangkat haji, pasti demen. Seneng lah gitu. Kulluhum yaltamisu ayyatamma bi Rasulillah wa ya'mala mithla amali. Semua sahabat ingin ya mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan beramal seperti amalnya. Ya, jadi Rasulullah itu sudah menjadi tokoh dunia waktu itu. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam minal Madinah li khamsi layalin baqina min Dzulqa'dah. Beliau pun keluar dari Madinah tanggal berapa ini? 25 Dzulqa'dah. Tanggal 25 Dzulqa'dah. Haji itu kan tanggal 10. Ya, dimulai tanggal 9 ya. Jadi 15 hari ya. Sebelum hari H, beliau sudah berangkat. Qala Jabir falam mastawat bihi naqatuhu
fil baida nazartu ila maddi basari baina yaday Rasulillah min raqibin mashin wa an yaminihi mithla dzalik. Maka saat istawat kendaraan beliau, dalam hal ini ontanya sudah tegak, ya, sudah berdiri di suatu tempat namanya Baida. Aku pun melihat, ya, ke arah pandangan mataku, antara Rasulullah dikerumuni oleh begitu banyak orang. Bahkan bukan sekedar yang nunggang, jalan. Jadi kerumunan orang begitu banyak bersama Rasulullah. Sepanjang mata memandang itu, aku lihat kerumunan. Ya. Jadi Rasulullah kayak orang yang diarak. Jadi walaupun nggak punya kendaraan, jalan pun, ya, mereka itu, ya, mungkin nanti di tempat tentu tempat istirahat gitu. Itu pengalaman yang sangat mengasihkan, ya. Namanya apa itu? Trekking, ya. Apa namanya itu? Saya lupa. Yang nggak pakai jalur packing apa? Ya. Tapi sekarang sudah dilarang. Haji itu udah nggak boleh ya, harus pakai KBIH sekarang. Pemerintah Arab Saudi sudah ada kesepakatan melarang itu jalur sendiri-sendiri begitu kan bisa, ya. Contohnya Pak Mul ada di Semarang, saya di sini, Pak Hilman ada di Cianjur, janji ya, yuk kita sama-sama udah ada yang tahu jalur, barengan nanti. Pokoknya tiba di Soekarno-Hatta ini. Jadi bayar sendiri, ya, pesen tiket sendiri. Pokoknya jam sekian kita ngumpul. Nanti pesen pesawatnya yang sama. Kita yang bayar, kita yang ngurus sendiri, kita ngurus. Ya, nanti tiba di sana sudah ada pemandunya. Ya, temen aja sendiri gitu. Bareng-bareng gitu. Cuma nggak ada tambahan bayaran, cuma ini ongkos makan berapa bagi berapa bagi gitu. Itu jauh lebih murah. Tapi sekarang dilarang katanya. Wah, makin susah ini sekarang. Umroh saja 31 sampai 35 juta sekarang. Umroh. Apalagi hajinya. Ya, kesian ya yang orang-orang kampung yang nggak mampu. Wa min khalfi mithla dzalik. Jadi Rasulullah dikerumuni di depan, di belakang, kanan, kiri itu diarak gitu. Saya lihat sepanjang mata memandang. Ya. Ya, mungkin kayak 212 dulu ya. Begitu ya, kurang lebih. Banyak benar. Wa Rasulullah baina azharina. Rasulullah ada di tengah-tengah. Wa alaihi yanzil Quran, dan kepadanya lah turun Quran. Wa ikhtalafa ruwat fa ahlul Madinah yarawna annahu ahalla bil hajj mufridan. Para ahli riwayat, ahli hadis berbeda pendapat, maka menurut ahli hadis Madinah menyatakan bahwa Rasulullah, ya, itu hajinya mufridan, ifrad. Haji ifrad itu adalah mendahulukan haji daripada umrah, ya. Wa yarwi ghairuhum anna qarana ma hujjati umratan. Ada yang mengatakan haji kiran beliau. Jadi haji dan umrahnya jadi satu, niatnya sama. Wa rawa ba'dhum anna dakhala maqam mutamati'an bi umrah tsumma adhafa ila hajjatan. Ada yang mengatakan beliau tamattu. Ya, karena dari Bir Ali nanti, ya. Itunya apa? Ya, mikotnya dari Bir Ali. Karena beliau kan dari Madinah tuh. Wa dakhala Makkah min alaha min tariqi Qida. Beliau masuk ke Mekah dari lembah yang tinggi. Wah, nggak tahu di mana ini. Hatta taha ila babi Bani Syaibah. Sehingga datang ke pintu Bani Syaibah. Ya. Falamma ra'al baita qal, saat beliau melihat Baitullah, beliau berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man azzamahu mimman hajjahu wa tamarahu tashrifan wa takriman. Ini doa-doa haji ya. Ya Allah, tambah
tambahkan Baitullah ini pemuliaan dan pengagungan, ya, takriman dan kehebatan. Tambahkan orang yang mengagungkannya dari orang yang datang berhaji dan umrah, kemuliaannya, ya, serta tasyrif dan takrim, sama kemuliaannya. Wa mahabatan, serta kehebatan, wa ta'ziman, serta pengagungan, wa birran, dan kebaikan. Jadi ya Allah, muliakan Baitullah ini, muliakan orang yang mengunjunginya. Ya, kalau kita punya cukup dana, memang idealnya 5 tahun sekali umrah tuh setelah haji ini, ya. Setelah haji dan umrah untuk pertama kali diulangi lagi umrah saja, ya, 5 tahun sekali. Barang siapa yang datang ke Baitullah 5 tahun ini, maka akan dihapus dosanya. Jadi berkunjung 5 tahun sekali. Cuma ya itu makin mahal ya. Sumamada Rasulullah fi haji fa'alaman nas manasikahum wa bayanahum sunana hajjihim. Rasulullah pun berjalan, ya, dan beliau mengajarkan cara manasik. Nah, sambil diajarkan apa doa-doa yang dibaca, kan? Wa alqa Rasulullah fi yaumi Arafah khutbatan jami'atan fi jumil muslimin alladzina ihtashadu haulahu fil mauqif. Rasulullah pun menyampaikan khutbah, ya, saat beliau ada di Arafah dan beliau dikerumuni oleh desakan, ya, desakan begitu banyak. Nah, desakan orang, kerumunannya luar biasa. Ayuhan nas, beliau berpidato, saudara-saudara, wahai manusia, isma'u qauli, dengar ucapanku. Fa inilah adri la'ali, maka sesungguhnya aku tidak tahu. La'ali la'alqakum, bahwa aku tidak akan jumpa lagi. Aku tidak berjumpa lagi tahun depan. Ya, saudara-saudara, dengar pidato saya, dengarkan saya. Boleh jadi saya tahun depan sudah tidak ada lagi. Bihadzal mauqif abadan, bahkan di tempat ini selama-lamanya. Ayuhan nas, wahai saudara-saudara, inna dima'akum, darahmu, wa amwalakum, hartamu, haramun alaikum, haram. Jadi artinya darahmu jangan saling membunuh, hartamu jangan saling merampok, ya. Jadi jangan mengambil harta orang, mencuri, merampok dan sebagainya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, pada bulanmu ini. Fi baldatikum hadza, di negerimu ini. Ya, beliau kan ada di bulan haram, di negeri haram, gitu kan? Ala, ingatlah, wa inna likulli syai'in min amri jahiliyah tahta qadami maudhu'un. Rasulullah melanjutkan, semua urusan jahiliyah sudah tidak berlaku. Semua kaitan dengan jahiliyah sudah tidak berlaku. Jadi apa? Tidak ada suku lagi, sudah tidak ada kelas-kelas lagi, ya. Inilah salah satu keistimewaan Rasulullah, ya, bisa menyusun manusia, strukturnya itu tanpa kelas. Anda lihat di agama lain itu ada kelas, ya, contohnya di Hindu yang boleh menangani agama itu kelas Brahmana. Jangan bermimpi kelas Sudra itu mau mimpin agama, nggak bisa. Tapi dalam Islam nggak ada, tidak ada kasta, kita tidak punya kelas. Bahkan orang Indonesia aja nggak berhasil. Ya, buktinya di Jawa itu ada Raden, di sini ada Tubagus. Dia menciptakan kelas, seakan-akan baru lahir trot sudah beda dengan orang lain. Islam tidak ada, gitu. Mau keturunan pengamen tah, pokoknya kalau dia benar, nanti pinter bisa, nggak mandang keturunan. Ya, Islam begitu. Jadi meletakkan kelas, semua orang terlahir sama. La ta'lamuna syai'an, tidak punya ilmu sedikit pun.
Nah, nanti prestasi itulah, bukan prestise. Kalau prestise yang diterima saat kita lahir, ya, keturunan darahnya biru walaupun darahnya merah. Berdarah biru contohnya. Beda lagi kalau bermata biru ya, itu memang nggak bisa diganti. Memang betul-betul biru itu, Pak. Nah, Rasulullah mampu meletakkan kelas, tidak ada kelas. Semua orang sama. Wa dima'ul jahiliyah maudhu'ah. Begitu juga darah jahiliyah itu sudah tidak berlaku. Maksudnya kalau ada tuntutan di zaman jahiliyah, mulai sekarang hilang. Wa inna awwala damin ada'u min dima'ina damu Ibnu Rabi'ah bin Harith. Dan darah yang aku letakkan dari darah kita adalah darahnya Rabi'ah bin Harith. Jadi ini mungkin ada kisos, tapi oleh Rasulullah dibatalkan. Sudah tidak ada lagi. Waribal jahiliyah maudhu', begitu juga riba yang berlaku. Waktu itu kan masih ada riba ya, pinjam meminjam dan sebagainya. Mulai sekarang hilang. Wa awalu riba ribal Abbas ibni Abdul Muttalib. Awalnya riba yang aku musnahkan, aku nyatakan tidak berlaku adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Saudara beliau sendiri ya. Fa innau maudhu'un kulluh. Semuanya dianggap batal, tidak berlaku. Ayuhan nas, wahai saudara-saudara, inna syaitan qad ya'isa min ayyubada bi ardikum hadza abadan. Setan telah berputus asa untuk diibadati di bumi ini. Maksudnya di tanah ini, tanah haram. Walakinahu iyuti' fi ma siwa dzalik. Tetapi dia bisa ditaati di luar haram. Tuh, kalau di tanah haram dia udah putus asa. Faqat radiya bi mimma tahkiruna min amalikum. Maka dia ridha terhadap apapun yang akan merendahkan amal kamu. Fahdharuhu. Maka hati-hatilah. Jadi setan itu tetap mencari peluang supaya kamu hina. Ayuhan nas, wahai manusia, innan nasi'a ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya menunda-nunda itu menambah kekafiran. Yudhallu bihil ladzina kafaru. Orang kafir akan menjadi semakin sesat. Yuhilluna aman wa yuharimu aman liwati uma iddata ma haramallah fa yuhillu ma ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjutkan dengan masih panjang soalnya. Kita lanjutkan dengan wawasan Indonesia. Masih di seputar Pancasila. Rumusan kedua sudah. Nah, ini. Berbagai rumusan tentang Pancasila. Jadi rumusan-rumusan Pancasila sebelum disahkan, ini ada berbagai rumusan. Rumusan pertama Piagam Jakarta. Ya, 22 Juni 1945. Kata-katanya begini, suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rumusan pertama dari Piagam Jakarta. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini berasal dari Piagam Jakarta. Ya. Kemudian dengan perubahan antara lain ketuhanan. Nah, itu cuma di Piagam Jakarta setelah kata ketuhanan, bukan yang Maha Esa, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketika menjadi Undang-Undang Dasar
Dengan kewajiban ini dicoret, diganti dengan Yang Maha Esa. Rumusan ketiga, Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Jadi setelah Indonesia merdeka masih dirongrong oleh penjajah. Ya, maka sempat Indonesia dipecah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi Jogja punya negara sendiri, ini dipecah-pecah gitu. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi. Nah itu federasi ya. Berdasarkan pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah kemudian nanti Republik Indonesia Serikat ini ya untuk pertama kali digagas nanti oleh M. Natsir menjadi NKRI. Negara Kesatuan Republik. Jadi sudah nggak pecah-pecah lagi. Rumusan keempat, Muqaddimah Undang-Undang Dasar tahun 50. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Itu rumusan keempat. Rumusan kelima, Dekret Presiden 1959 plus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 45 adalah menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar, rumusan 5, rumusan 2 dijiwai rumusan 1. Tuh ya. Jadi itu rumusan-rumusan. Kemudian bagaimana perjalanan melaksanakan Pancasila sebagai berikut. Pancasila dan zaman Orde Lama. 1959, 1965. Pada zaman Orde Lama, masyarakat Indonesia dipukau. Satu, bahwa Bung Karno, penggali Pancasila, penyambung lidah rakyat Indonesia, mandataris MPRS, pemimpin besar revolusi, dan lain sebagainya. Yang membawa akibat, mulut Bung Karno menjadi sumber hukum dan kebenaran. B, pada zaman kekuasaan Bung Karno, satu, Pancasila dirubah menjadi Trisila, dirubah lagi menjadi Ekasila. Gotong royong sama dengan Nasakom. Yang kedua, Marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Marxisme sama dengan Soekarnoisme. Yang ketiga, Panca Ajimat Revolusi. Yang penama ini dari Bung Karno. Satu, Nasakom. Dua, Pancasila. Ketiga, Manipol Usdek. Yang keempat, Trisakti Tafif. 5, Berdikari. Pada zaman Orde Lama, Pancasila diberi arti oleh Bung Karno yang menyimpang dari yang tersurat dan yang tersirat dalam Dekret 5 Juli 1959. Manipol atau Manifesto Politik Bung Karno yang katanya merupakan pancaran dari Pancasila, pada kenyataannya merupakan pengindonesiaan daripada Manifesto Mao Zedong, pemimpin komunis Cina. Sumber Pancasila. Di dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia, Profesor Mr. Muhammad Yamin mengemukakan postulat dalil kelima sebagai berikut. Ajaran filsafat Pancasila seperti berturut-turut diuraikan dalam kata pembukaan Konstitusi Republik Indonesia, dalam Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yang ditandatangani oleh 9 orang Indonesia terkemuka sebagai suatu tinjauan pembangunan hidup bangsa Indonesia, bagaimana Republik Indonesia harus dibentuk atas paduan ajaran itu. Ke-9 orang penandatangan Piagam Jakarta adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, ini orang Kristen ya, Abi Kusno Cokro Suyoso, ini katanya orang Muhammadiyah, Abdul Qahar Muzakir,
Haji Ahmad Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, kakeknya Gus Dur, Mr. Muhammad Yamin. Kesembilan orang termasuk representatif mewakili badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dilantik pada 29 Mei 1945. Badan ini adalah satu-satunya badan yang paling representatif mewakili bangsa Indonesia ketika itu. Karena itu dari keterangan Profesor Yamin ternyatalah bahwa sumber otentik dan representatif Pancasila bukan pidato Yamin 29 Mei 1945, bukan pula pidato Soekarno 1 Juni yang sekarang diakui sebagai hari lahir, ya, berdasarkan sejarah itu salah. Melainkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh wakil-wakil representatif bangsa Indonesia. Jadi sekarang ini ada distorsi. Ya, jadi sebenarnya hari lahir Pancasila 22 Juni bukan 1 Juni. Piagam Jakarta dan Pancasila. Dalam masa terakhir sidang konstituante akhirnya sampai pada 2 rumusan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, rumusan 1, yaitu rumusan yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Rumusan 2, rumus yang tercantum dalam pendahuluan Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi-fraksi Islam yang terdiri dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, Perti, Akui, Gerpis, ya, penyaluran, mendukung rumusan 1 sebagai titik pertemuan historis antara golongan-golongan warga negara RI yang telah melapangkan jalan bagi proklamasi 1945. Fraksi-fraksi lainnya mendukung rumusan 2, di mana tidak ada lagi dimuat pernyataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang dikurangi. Baik pendukung rumusan 1 maupun pendukung 2 tidak dapat menggolkan rumusannya. Ya, perbandingan rumusan 1 dan 2 adalah 4:5. Jadi yang mendukung Islam itu 4, yang tidak mendukung 5. Yang mendukung dengan kewajiban itu 4. Rumusan 2 ini dikurangi dengan suara PKI. Jadi rumusan yang sebenarnya sebagai ateis adalah pendukung yang palsu. Maka kekuatan antara pendukung rumusan 1 dan 2 berimbang, kurang lebih 4:4. Sedangkan untuk menggolkan suatu hal yang prinsip harus didukung oleh 2/3. Jumlah seluruhnya konstituante deadlock. Nah itu ya, jadi untuk 1 apa 2? Piagam Jakarta atau dengan tidak ada 7 anak kalimat, ya ini sebenarnya tidak berhasil. Maka kembali kepada dekret presiden. Tuh ya, jadi Piagam Jakarta dianggap menjiwai. Nah, itu. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi rohnya adalah Piagam Jakarta, zahiriannya adalah Undang-Undang Dasar. Maka inilah yang menjadi perwakilan orang Indonesia sekarang. Presiden Soekarno sebagai Panglima Angkatan Perang turun tangan menghadapi kenyataan ini. Jadi tidak tercapai, ya, dengan melahirkan dekret presiden. Itu gara-garanya itu. Ya, 5 Juli 1959 yang antara lain bunyinya begini. A. Menyatakan dalam konsideransinya berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi beda piagam dengan undang-undang ini nggak ada 7 anak kalimat tuh, dengan kewajiban menjalankan syariat, itu bedanya. Dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. B. Menyatakan dalam diktumnya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dengan tidak berlakunya Undang Dasar sementara. Kebijakan presiden ini ditempuh untuk mempertemukan kedua pendukung Pancasila, rumusan 1 dan rumusan 2 yang saling berhadapan muka di konstituante pilihan rakyat yang representatif mewakili suara rakyat. Surat Presiden tertanggal 13 Juli 1959, saya mengharap agar supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja terus dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945
yang berlaku lagi sejak pengumuman dekret tersebut. Loh, berlaku lagi katanya. Maksudnya dekret 5 Juli 59. Pilihan rakyat satu-satunya yang representatif mewakili rakyat Indonesia ketika itu memenuhi harapan Presiden untuk bekerja terus ya dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta dengan menerimanya suara aklamasi. Nah, itu. Jadi suara dekret Presiden diaklamasi. Mereka bergabung. Singkatnya, yang berlaku di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai rohnya Piagam Jakarta. Jadi nggak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Belum waktu ya? Oh, nggak bawa sih. Pantesan. Demikianlah kajian subuh ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Semoga kajian kita mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.